Audio Jungle. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan matematika. Kali ini kita akan mempelajari mengenai fungsi. Yang akan kita bahas di sini secara khusus adalah relasi. Untuk sumber belajar bisa kalian lihat di LKS halaman 22 sampai 23. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi berupa itu kata-kata, atau tabel, atau grafik, diagram, dan persamaan. Kemudian tujuan yang kedua adalah siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Kemudian fungsi itu adalah istilah dalam matematika untuk menggambarkan suatu hubungan antara dua buah himpunan. Ada 3 jenis fungsi yang akan kita pelajari dari seri video kali ini. Yang pertama itu relasi, yang kedua pemetaan atau biasa disebut dengan fungsi, dan yang ketiga adalah korespondensi satu-satu. Suatu fungsi itu bisa dinyatakan dalam beberapa bentuk, yaitu yang pertama diagram panah. Contohnya seperti ini diagram panah. Jadi diagram panah itu terdiri dari dua buah himpunan. Misalkan himpunan A itu isinya adalah A, B, C. Dan himpunan B itu isinya adalah 1, 2, 3. Kemudian dari himpunan A dan himpunan B itu harus ada hubungannya. Misalnya hubungannya apa atau harus ada fungsinya. Kemudian dari himpunan A dan himpunan B itu dinyatakan dengan arah panah seperti ini. Ini penting ya, arah panahnya harus kita tuliskan. Jadi nanti arah panah ini mewakili hubungan dari fungsi itu. Kemudian yang kedua, itu bisa dinyatakan dalam bentuk diagram kartesius. Contohnya, jadi diagram kartesius di sini dia berupa kartesius yang mana ini ada sumbu X, kemudian ada sumbu Y. Seperti ini contohnya, nanti titik-titik ini yang mewakili anggota-anggotanya dari X dan Y. Kemudian yang ketiga itu bisa dinyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Contohnya seperti ini, kalau kalian lihat di gambar sebelah kiri, itu kalau kita nyatakan dalam himpunan pasangan berurutan, berarti di sini A dihubungkan ke 1, itu berarti bisa ditulis dengan A, 1. Kemudian B dihubungkan ke 1, itu kita tulis dengan B, 1. Dan C dihubungkan ke 3, berarti bisa kita tulis C, 3. Sekarang contoh himpunan pasangan berurutan untuk yang diagram kartesius, kalau kita nyatakan dalam himpunan pasangan berurutan menjadi, di sini kita tuliskan dulu yang sumbu X-nya berarti 6, kemudian sumbu Y-nya itu 2, 6,2. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian dari sini kita lanjutkan, sumbu X-nya dulu yang ditulis itu 6, baru sumbu Y itu 3, 6,3. Lanjutkan lagi di sini 8,2, kemudian ada 10,2, kemudian 10,5, dan 12,2, 12,3, kemudian 14,2 dan 14,7. Itu cara menyatakan dalam himpunan pasangan berurutan. Ada beberapa istilah penting yang harus kita ketahui. Domain itu adalah daerah asal. Kemudian ada kodomain. Kodomain itu daerah hasil atau tempat di mana hasil dari relasi atau fungsi mungkin ditemukan. Kemudian ada range atau bayangan, yaitu hasil dari suatu relasi atau fungsi. Sekarang contoh. Mari kita tentukan domain, kodomain, dan range dari diagram panah di bawah ini. Ini ada diagram panah, yang mana di sini ada himpunan A. Himpunan A itu isinya adalah himpunan nama, Ani, Lion, Ahmad, Wahyu, dan Hana.
Kemudian ada himpunan B. Himpunan B itu isinya adalah ekstrakurikuler, yaitu pramuka, basket, sepak bola, dan paskibra. Dari himpunan A dan himpunan B ini, dia punya hubungan mengikuti ekstrakurikuler. Jadi kita harus menghubungkan arah panahnya ini berdasarkan hubungannya, yaitu mengikuti ekstrakurikuler. Berarti dari sini artinya Ani itu dihubungkan panahnya ke pramuka, artinya Ani mengikuti ekstrakurikuler pramuka, Ani mengikuti ekstrakurikuler basket. Kemudian Leon itu mengikuti ekstrakurikuler sepak bola. Ahmad mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Wahyu mengikuti ekstrakurikuler sepak bola, Wahyu mengikuti ekstrakurikuler paskibra, dan yang terakhir Hana itu mengikuti ekstrakurikuler paskibra. Itu ya. Kemudian dari sini kita tentukan domainnya. Domain itu adalah daerah asal. Daerah asal itu berarti himpunan A ini yang sebelah kiri yaitu domainnya Ani, Leon, Ahmad, Wahyu, Hana. Kemudian untuk kodomin itu adalah daerah hasil atau tempat di mana hasil dari relasi atau fungsi mungkin ditemukan. Atau di sini bisa kita lihat yang kena daerah sebelah kanan. Atau yang B, kodominnya berarti pramuka, basket, sepak bola, paskibra. Kemudian untuk range-nya atau bayangannya itu adalah di himpunan B yang terkena panah saja. Itu namanya range. Jadi di sini yang terkena panah itu pramuka, kemudian basket, sepak bola, dan paskibra. Pramuka, basket, sepak bola, dan paskibra. Itu range-nya atau bayangan. Sekarang kita mencari domain, kodomin, dan ring. Nomor 1, dari diagram panah di bawah ini, sebutkanlah daerah asal, daerah hasil, dan hasilnya. Kamu lihat di sini ada diagram panah, ya, yang mana di sini himpunan sebelah kiri, ini ada himpunan sebelah kanan, kemudian dia dihubungkan dengan tanda panah. Berarti kamu sebutkan sekarang daerah asalnya. Daerah asal itu yang sebelah kiri, yaitu 1, 2, 4, 16. Kemudian untuk daerah hasil itu himpunan yang sebelah kanan. Berarti 1, 2, 4, 16. Kemudian untuk hasilnya itu adalah daerah sebelah kanan yang terkena panah saja. Berarti 1, 2, dan 4. 16 ini tidak terkena panah berarti dia bukan merupakan hasil atau range. Kemudian ada contoh yang kedua itu himpunan sebelah kiri dan himpunan sebelah kanan dihubungkan dengan tanda panah. Kalian disuruh menentukan daerah asal, berarti daerah asal itu himpunan yang sebelah kiri, yaitu 1, 2, 4, 16. Kemudian daerah hasilnya itu 1, 2, 4, 16. Dan hasilnya di sini adalah daerah atau himpunan yang terkena panah saja, yaitu 1, 4, dan 16. Kemudian contoh yang kedua, dari diagram panah di bawah ini tentukan daerah asal, daerah hasil, dan hasilnya. Sama di sini, untuk yang sebelah kiri ini dia menyatakan negara, yang sebelah kanan juga negara. Kemudian dari himpunan sebelah kiri dan sebelah kanan itu punya hubungan beribu kota. Malaysia beribu kota Kuala Lumpur, Thailand beribu kota Bangkok, Filipina beribu kota Manila, India beribu kota New Delhi. Berarti dari sini daerah asalnya adalah yang sebelah kiri, daerah asal Jakarta, Malaysia, Thailand, Filipina, India. Kemudian untuk daerah hasil itu yang sebelah kanan, Indonesia, New Delhi, kamu tulis semua, Manila, Kuala Lumpur, Tokyo, Bangkok, dan London. Itu daerah hasil. Kemudian untuk hasil atau range-nya atau bayangannya itu adalah daerah yang terkena panah saja atau anggota yang terkena panah saja, yaitu New Delhi, Manila, Kuala Lumpur, dan Bangkok. Perlu kalian ingat, kenapa di sini untuk menuliskan daerah asal, daerah hasil, dan hasil itu harus dimulai dengan kurung kurawal buka, kemudian diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Itu wajib ya.
Kemudian untuk yang contoh yang ketiga itu diketahui dua buah himpunan A 134 dan B 2345. Hubungan dari himpunan A ke B adalah kurang dari. Nyatakan relasi tersebut dalam diagram panah. Nah, berarti seperti ini diagram panahnya. Kalau kurang dari kita tentukan dulu himpunan A itu isinya 134, himpunan A 134, kemudian himpunan B isinya 2, 3, 4, 5. Kemudian dari himpunan A ke himpunan B itu punya hubungan kurang dari. Berarti kamu hubungkan 1 itu pasti kurang dari 2, berarti dihubungkan dengan arah panah kedua, 1 kurang dari 3, 1 kurang dari 4, 1 kurang dari 5. Itu caranya. Kemudian 3 di sini, 3 itu kurang dari berapa? Kurang dari 4 dan kurang dari 5. Nah, berarti panahnya ke 4 dan ke 5. Kemudian 4, 4 itu kurang dari 5. Panahnya hanya ke arah 5 saja. Itu diagram panah untuk kurang dari. Kemudian himpunan pasangan berurutan di sini, berarti kamu hanya tinggal menyesuaikan saja karena ini senada. 1 ke 2 berarti 1,2, 1 ke 3 1,3, 1 ke 4 1,4 dan 1 ke 5 itu 1,5. 3,4, 3,5, dan 4,5. Nah, sekarang untuk menyatakan suatu relasi diketahui dua buah himpunan A 1, 2, 3, 4 dan B isinya 1, 2, 3. Hubungan dari himpunan A ke B adalah lebih dari. Nyatakan relasi tersebut dalam diagram Kartesius. Kalau diagram Kartesius seperti ini, lebih dari. Berarti di sini kita tuliskan dulu yang A itu sebelah sini, yang vertikal, kemudian yang B itu yang horizontal. A itu isinya 1, 2, 3, 4, himpunan B itu isinya 1, 2, 3. Boleh kita lanjutkan sampai 6 boleh. Kemudian nyatakan himpunan A ke B dengan hubungan lebih dari. Berarti dari sini 2 itu kita hubungkan ke 1 karena 2 lebih dari 1. Kemudian 3 itu lebih dari 1 dan 4 lebih dari 1. Sehingga gambar diagram Kartesiusnya seperti ini. Kemudian 3 itu lebih dari 2 dan 4 lebih dari 2. Nah, yang bisa kita bentuk lagi adalah 4 itu lebih dari 3. Setelah itu tidak ada lagi yang bisa dibentuk. Nah, kemudian untuk himpunan pasangan berurutan senada ya. Berarti di sini 2 ke 1 itu 2,1, 3,1, 4,1. Artinya 2,1 itu adalah 2 lebih darinya, lebih dari 1, 3 lebih dari 1, 4 lebih dari 1. Kemudian 3 lebih dari 2, 4 lebih dari 2, dan 4 lebih dari 3. Pokoknya antara himpunan pasangan berurutan dan diagram Kartesius ini dia senada. Nah, sekarang ada satu hal yang perlu Ibu sampaikan di sini. Sekarang gini, kalau kita lihat ini sebelah kiri, anggota himpunan sebelah kiri ini ada yang tidak punya pasangan. Kemudian yang sebelah kanan juga ada yang tidak punya pasangan. Terus kemudian di sini yang sebelah kiri ada yang tidak punya pasangan, sebelah kanan tidak punya pasangan. Apakah ini boleh? Nah, makanya nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya mengenai fungsi, kemudian korespondensi satu-satu. Jadi antara daerah asal atau daerah hasil itu punya atau tidak punya pasangan itu nanti yang membedakan antara relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Kalau untuk relasi itu bebas, bebas berarti untuk yang di sini tidak punya pasangan itu boleh, itu namanya relasi itu boleh. Kemudian kalau sebelah kanan nggak punya pasangan itu boleh bebas namanya relasi. Tapi kalau fungsi itu ada aturannya sendiri, untuk korespondensi satu-satu itu juga ada aturannya sendiri. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kalau untuk relasi ini bebas. Jadi mau dia punya pasangan atau tidak itu tidak masalah. Untuk yang sebelah kanan daerah hasil itu mau punya pasangan atau tidak itu tidak masalah. Karena ini kita membahas tentang relasi. Dia aturannya bebas. Nah, sekarang kita lanjutkan ke latihan soal. Ada latihan soal 1-2, ini sudah sesuai dengan contohnya, jadi Ibu harap kalian tidak kesulitan, kerjakan sesuai dengan contoh yang ada. Nomor 1 dan nomor 2, kerjakan di kertas uraian yang sudah diberikan oleh sekolah, kemudian kumpulkan ke wali kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses anak-anak, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.